Halo, saya Pugu Tribowo, mahasiswa S2 UHN. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang apa itu filsafat hukum, yaitu bahwa filsafat hukum ini setiap orang adalah seorang filsuf yang dalam kenyataannya bahwa sesungguhnya agak berlebihan. Menurut uh, Mr. Sutikno dalam filsafat hukum bagian 1, yaitu bahwa di dalam filsafat hukum itu terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam hal bertanya, tidak bertanya tapi memikirkan, tidak memikirkan tapi bagaimana memikirkan hal-hal yang bermacam-macam. Seperti contoh penamaan batu. Jadi batu itu siapa yang menamakan pertama kali, kemudian kenapa ke orang-orang tahu bahwa benda itu adalah batu. Karena batu ini sebelum ditemukan sudah dinamakan batu karena ada suatu kesepakatan bersama antara penemu batu itu, kemudian naming yaitu kosakata. Maka di dalam semestinya atau seharusnya untuk mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan filsafat yang berhubungan dengan hukum, seharusnya kita juga harus memahami apa itu tentang dasar-dasar filsafat hukum. Dan sebelumnya kita harus memahami bahwa adanya sejarah filsafat yang perlu dikembangkan baik dari filsafat timur ataupun barat, di mana dalam anggapan bahwa apabila kita melihat suatu perkembangan dari filsafat timur, maka sebagian besar dari makna filsafat itu sendiri adalah filsafat sebagai pandangan hidup bagi seseorang, terutama pada filsafat India dan filsafat Cina. Kita pelajari dulu bahwa dalam filsafat Cina itu berdasarkan pada seperti shio, kemudian lambang-lambang binatang ataupun dengan sesuatu hal lain yang mengikat bahwa manusia itu memiliki karakter dan kepribadian masing-masing. Sedangkan filsafat India termasuk salah satu tonggak peradaban tertua di dunia juga, bahwa situsnya di sekitar lembah sungai Indus. Dari penemuan fosil-fosil kemudian terdapat beberapa ciri-ciri penduduk asli dari sana, itu kulitnya gelap hampir mendekati hitam, kecil, pendek, hidung lebar, pesek, dan beberapa bibir tebal menonjol. Ini berhubungan erat sekali dengan pada masa pradinasti di Mesir, Arab, Afrika Utara. Kulit mereka juga lebih terang, tubuh langsing, hidung mancung, bermata lebar. Kemudian ada beberapa kaum imigran lainnya seperti suku bangsa Aryan dari utara India yang pada tahun 1700 hingga 1400 sebelum Masehi. Kemudian dari situ dapat kita simpulkan bahwa untuk filsafat di India dan di Cina itu sangat berpengaruh kepada masing-masing filsafat yang kita anut. Dan sebelumnya ada beberapa zaman, yaitu zaman Weda 2000 sampai 600 sebelum Masehi, zaman skeptisisme yaitu 600 sampai 300 Masehi, Astika, Nastika yaitu menolak Weda. Kemudian pada zaman Puranis 300 hingga 1200, zaman Muslim 1200 hingga 1757. Nah, pada saat zaman ini, masing-masing zaman ini ada
juga zaman modern antara 1757 hingga 1990, bahwa dalam masa tersebut Amersma menyebutkan masa ini sangat renaissance nilai-nilai India, sehingga reaksi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Kata renaissance itu diberikan sangat menarik sekali karena mengingatkan kita pada perkembangan zaman, apa yang membuat filsafat barat setelah tidur panjang selama belasan abad. Sedangkan filsafat Cina lebih menempatkan pandangan hidup sebagai ilmu. Apabila diamati baik Cina maupun India memang tidak sedikit berbeda, tapi ada beberapa macam revolusi ilmu seperti Barat pada abad 16 dan 17, sehingga memengaruhi filsafat yang ada di India dan di Cina. Sedangkan zaman klasik juga pada tahun 600-200 sebelum Masehi, menurut Konfusius, yaitu pada perkataannya mengatakan nasib manusia itu ditentukan oleh takdir atau kodrat, sehingga tidak mungkin diubah menjadi mulia atau hina. Ada 3 kodrat manusia: Zhenxing, yaitu aktivitas yang secara konstan dilakukan sama manusia, seperti makan, minum, tidur, kawin, dan beranak pinak. Kemudian kedua, aktivitas sosial, yaitu kita sebagai manusia menghormati orang tua dan sayang kepada sesama manusia. Yang ketiga itu aktivitas menilai, evaluatif, seperti menentukan mana yang baik dan buruk, dan kemudian benar dan salah. Dan Konfusius menyebutkan 2 nilai terpenting yang disebutkan, yaitu Yan dan Li. Nilai Yan memuat sifat keramah tamahan dalam hubungan dengan sesama manusia, sedangkan nilai Li adalah suatu moralitas hidup, yaitu gabungan antara 3 laku, ibadah, arti kebiasaan, dan tata krama. Sedangkan untuk nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia, bahwa nilai-nilai Pancasila dan penerapannya, apa yang dikatakan oleh Profesor Darji Darmo Diharjo SH dalam bukunya, mengatakan bahwa nilai termasuk dalam pokok bahasan paling penting dalam filsafat. Dalam pembahasan itu adalah salah satu cabang filsafat yang aksiologi filsafat nilai, yaitu nilai biasanya digunakan untuk penunjukan benda-benda yang abstrak yang diartikan sebagai keberhargaan, worth atau kebaikan, goodness. Maka untuk itu menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian dilanjutkan dan memberikan suatu keputusan, yang keputusan itu bernilai positif, berguna, indah, dan baik, dan seterusnya. Sedangkan untuk pembagian nilai menurut Max Scheler, tapi ia mengelompokkan nilai tidak hanya menjadi 3 tapi menjadi 4 bagian, yaitu kenikmatan, rasa enak, menikmat, senang. Kemudian kedua, kehidupan, kesehatan, kesegaran jasmania. Ketiga, kejiwaan, yaitu adanya kebenaran, keindahan. Dan kemudian keempat, kerohanian, kesucian. Dan menurut juga jadi dalam nilai-nilai yang itu tidak bisa berwujud benda material saja, tapi ada sesuatu yang tidak berwujud, yaitu immaterial. Untuk itu dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu dinyatakan dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk itu Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok norma kaidah undang-undang negara, tidak dapat diubah oleh orang atau lembaga manapun kecuali oleh pembentuk negara, yaitu PPKI, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk itu, di dalam TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 menggantikan TAP MPRS nomor 20 MPR 966 menegaskan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum dasar nasional. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian pemikiran filsafat bangsa Indonesia, dan nilai-nilai itu merupakan filsafat pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai petunjuk paling baik, benar, adil, bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mengandung juga keempat macam nilai kerohanian seperti di muka, yang dimanifestasinya seperti sifat budi nurani bangsa Indonesia. Apa sih yang membuat kita belajar tentang filsafat itu? Filsafat hukum khususnya, yaitu dalam pendidikan tinggi hukum. Seperti yang dikutip pada pendapat Mokhtar Kusuma Atmaja 1975 29 sebagai berikut, bahwa mata kuliah filsafat hukum di tingkat terakhir fungsinya untuk menempatkan hukum pada tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didalaminya dan didiami, gunanya untuk menimbangi efek daripada spesialisasi yang sempit yang mungkin disebabkan oleh program spesialisasi yang dimulai pada tahun keempat. Dan filsafat hukum ini dimanfaatkan secara praktis untuk menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan di berbagai bidang. Beberapa aliran mazhab dalam filsafat hukum seperti legal positivism, pragmatic legal realism, neo-Kantian dan Kelsenian ethnic jurisprudency, functional anthropological and sociological jurisprudency. Kemudian yang terakhir adalah naturalistic jurisprudency. Dan mazhab itu berguna untuk beberapa aliran itu, yaitu seperti aliran hukum alam, kemudian aliran hukum positif. Sebagaimana apa yang diutarakan oleh G.W. Patton, adalah semata-mata untuk mendekati pokok persoalannya supaya menjadi terang dan jelas. Beberapa pandangan lain yang tentang pengertian filsafat itu masih dapat kita kemukakan, bahwa di dalam pengertian filsafat itu kita sajikan bahwa tampak jelas dalam beberapa contoh masalah yang khas, yaitu adanya uraian ringkas tentang pendekatan yang ditempuh para filsuf untuk mengolah objek studinya. Kemudian perbedaan yang penting antara filsafat dan ilmu. Beberapa contoh masalah dalam filsafat yaitu adanya 3 percakapan utama dalam filsafat: teori pengetahuan, epistemologi, metafisika, dan etika.